Sampai dimana gue nggak kuat, gue langsung keduduk di bangku. Dan ya gue langsung, ya gue bingung maksudnya. Beneran gak sih ini, mimpi gak sih gitu. Sampai gue mencoba untuk mencerna kata-kata tadi abinya di telepon, kayak ini mimpi gak sih, ini mimpi gak sih di otak gue gitu. Gue kayak ya almarhumah ini ya lagi bawa motor di pinggir, tapi nggak terlalu pinggir banget. Dan tiba-tiba dari arah belakang itu ada mobil Terios putih nabrak dari belakang, dan itu lumayan kencang. Pas ditabrak itu almarhumah tuh lumayan kepental jauh, dan emang keadaan motornya tuh lumayan ringsek lah bagian belakangnya. Dan yang bikin gue marah pas dengar cerita abinya ini, penabraknya tuh kabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dimensi Mistik bareng gua Aris. Tapi sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang udah mampir di video ini. Dan seperti biasa Dimensi Mistik udah kehadiran seorang narasumber yang udah ada di samping gua. Narasumber gue ini mau berbagi kisah pengalaman horornya setelah ditinggal oleh mendiang almarhumah tunangannya nih. Dan seperti apa kisah lengkapnya? Langsung aja kita sapa atau kenalan sama narasumbernya. Halo, assalamualaikum Bang Huda. Waalaikumsalam Bang Aris. Terima kasih banyak Bang Huda udah menyempatkan waktunya datang atau hadir nih ke Dimensi Mistik nih. Ini katanya langsung dari tempat kerja nih Bang ya? Iya Bang. Luar biasa. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Huda udah datang ke Dimensi Mistik untuk berbagi kisah pengalaman horornya nih. Sekaligus momen kenangan nih bersama almarhumah tunangannya Bang Huda ini ya. Iya Bang. Tapi sebelumnya Dimensi Mistik mengucapin turut berduka cita nih Bang atas berpulangnya mendiang almarhumah tunangan Bang Huda ini. Iya Bang, terima kasih Bang Aris. Dan tadi katanya Bang, kita sempat ngobrol di luar kamera nih ya. Katanya setelah menjalani prosesi tunangan ini, almarhumah meninggal nih karena kecelakaan tunggal nih ya. Iya Bang, jadi gue sama almarhumah ini kan tunangan nih. Nah, ternyata beberapa hari setelah kita tunangan ini, gue mendapatkan kabar kurang enak. Yaitu gue dikabarkan sama pihak keluarganya, lebih tepatnya abinya, bahwasannya tunangan gue ini itu meninggal kecelakaan tunggal di Aceh. Di Aceh nih. Di Aceh, ya, karena kita melaksanakan prosesi tunangan ini di Aceh. Dan dikabarkan juga bahwasannya almarhumah ini malamnya akan dibawa balik ke Jakarta, karena akan dimakamkan itu di Jakarta. Makamkannya di Jakarta nih. Dimakamkan di Jakarta. Iya. Dan tadi katanya juga sempet beberapa jam sebelum almarhumah meninggal sempet catatan lewat WhatsApp nih ya. Iya Bang, lebih tepatnya tuh 1 jam sebelum almarhumah. 1 jam? 1 jam sebelum almarhumah meninggal gitu ya, tragedi kecelakaan itu, dia sempat izin, kan dia paginya tuh sebenarnya izin ke gue mau main ke rumah temennya. Nah 1 jam sebelum almarhumah tuh meninggal, dia ngabarin gue lagi. Dia bilang, Bang, ada izin mau pulang ya gitu. Terus gue jawab lah, iya adek, hati-hati gitu, sambil kasih emot love. Nah, dari situ gue nggak ada chat lagi, tapi di situ gue ada perasaan gak enak nih Bang, dan gue itu nggak tahu itu apa. Jadi kayak tiba-tiba kok perasaan gue nggak enak, tapi gue nggak tahu ini maksudnya apa gitu. Oh iya. Tapi di situ langsung merasakan kegelisahan lah ya. Benar, gelisah banget. Ya Bang, tapi Bang kita jangan lanjut dulu Bang ya, cerita lengkapnya seperti apa biar teman-teman penasaran. Kita tahan dulu ya Bang ya. Iya Bang. Ya, buat kalian yang penasaran sama kisah lengkapnya seperti apa, kalian tonton videonya sampai habis, jangan ada yang skip. Tapi sebelumnya gue mau infoin dulu buat kalian, kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic, mau jadi narasumber di Dimensi Mistik, kalian langsung aja kirim cerita horor kalian dengan cara chat ke nomor WhatsApp di bawah ini, atau kalian juga bisa langsung DM ke Instagram Dimensi Mistik. Nanti semua linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Dan gue rasa cukup, gak usah banyak berlama-lama lagi, langsung aja kesaksian horor kita mulai. Ya Bang Huda, boleh dimulai nih, gimana awal mula ceritanya? Sebenarnya ini berat ya Bang buat gue. Itu sama aja ngebuka luka lama gue gitu.
Tapi di sini gue pengen apa ya, mengulang kembali lah kenangan-kenangan gue bersama almarhumah ini. Jadi gue kenal sama almarhumah ini sebenarnya udah lama banget. Dari gue kelas 2 SMP, dia kelas 6 SD. Dia itu temennya sepupu gue. Jadi setiap gue ke rumah nenek gue, pasti ada dia nih lagi main nih sama sepupu gue. Tapi waktu itu karena gue udah gak ketemu dia, terus jarang juga ke rumah nenek gue gak tahu nih kabar dia gimana. Dan ternyata gue dapat kabar dia masuk pesantren bareng sama sepupu gue ini, barengan gitu. Ya udah dari situ kita nggak ada ketemu-temu lagi gitu kan. Mau kontekan juga nggak bisa kan. Nah singkat cerita, 2 tahun kemudian gue disuruh minta tolong jemput almarhumah ini sama uminya. Dan ternyata uminya ini temenan sama nyokap gue, teman sekolah gitu, deket. Ya udah, mungkin ini jalannya Tuhan gitu ya, buat ngebantuin gue deket lagi. Gue iyain gitu, ya udah boleh umi, udah jemput gitu. Ya udah gue ke pesantrennya, terus ketemu penjaga apa ya, pos buat jemput gitu ya, di gedung santriwati. Ditanya, kamu siapanya? Nah gue inget nih uminya sempat ngomong, kalau ditanya apa-apa bilang aja abang sepupunya. Lalu gue bilang, saya abang sepupunya mau jemput ini kelas ini gitu. Oh yaudah tunggu sebentar. Yaudah, nggak lama, nggak ada setengah jam nungguin dia keluar. Ya udah dari situ kita pulang. Kurang lebih perjalanan dari pesantren ke rumahnya itu 1 jam. 1 jaman, pas udah nyampe depan rumahnya, terus dia udah turun, gue iseng nanya nih, dia masih ingat gue apa enggak. Gue tanya lah, Dek, masih kenal abang? Masih bang, sepupunya Sina ya gitu. Iya, sepupunya Sina gitu. Oh yaudah ya abang pamit pulang gitu. Terus, iya bang hati-hati. Udah gue pulang. Dan dari situ gue niatnya tuh pengen ketemu dia lagi gitu kan. Tapi ternyata dia di rumah cuma seminggu. Karena check up dokternya 3 hari, dia di rumah 4 hari gitu liburan. Udah dari situ gue gak ketemu dia lagi. Sampai di mana kita ketemu lagi tuh di Ramadan 2022. Lebih tepatnya seminggu sebelum sholat Idul Fitri. Gue waktu lebaran tahun itu lagi seneng banget nih ke rumah nenek gue. Kayak sholat tarawih di sana, terus buka puasa bareng di rumah nenek gue. Nah waktu itu kejadiannya pas gue pulang tarawih. Terus gue ngeliat dia nih pulang sendirian. Ya gue mau basa-basi lah, nyapa dia lagi gitu, udah lama gak ketemu. Gue samperin, gue nyapa, ngobrol lah nih. Terus sampai di mana gue punya keberanian akhirnya, gue ngomong ke dia. Gue ngomong gini ke dia, Dek, sebenarnya tuh abang suka sama Ade dari lama. Dan abang tahu Ade nggak mau diajak pacaran karena emang nggak boleh juga kan sama keluarga Ade. Tapi kalau misalnya abang ajak serius, Ade mau nggak? Dalam artian Ade abang ikat dalam ikatan lamaran gitu. Dan dia nggak jawab sih, tapi cuma bilang, kalau abang berani dan abang serius, nanti malam takbiran abang datang ke rumah ketemu Abi sama Umi. Nah aku cuma iyain aja gitu, gue iyain ya, nanti abang datang gitu. Yaudah, dia pulang, gue pulang. Ya cowok kan yang dipegang ngomongannya nih bang. Ya udah, gue malam takbiran itu datang ke rumahnya dia. Dan gue pas ke rumah dia tuh cuma gue, nyokap gue, tante gue, nenek gue, berempat doang. Awalnya tuh silaturahmi, tapi ya sambil gue selipin lah, pengen ngomong juga gitu ke abi uminya. Gue ngobrol nih sama abinya, pokoknya sama keluarganya gitu ya. Dan dia ternyata punya 1 adik cowok gitu, umur 10 tahun waktu itu. Gue ngobrol sama abinya gitu kan panjang lebar, sampai dimana akhirnya gue masuk ke inti nih niat gue. Gue ngomong ke abinya gini, Bi, maaf sebelumnya, Huda di sini bukan hanya sekedar mau silaturahmi, tapi Huda ada niat lain. Sebenarnya Huda suka nih sama anak Abi, tapi Huda tahu di keluarga Abi emang gak boleh pacaran. Jadi Huda boleh nggak kitbah atau bahasanya itu melamar gitu ya, melamar anak Abi.
Abinya tuh waktu itu nggak langsung jawab iya atau enggak, tapi ngejawabnya kayak gini, semua keputusan apapun yang menyangkut anak kami, ya itu harus dari anak kami yang menjawab. Kami sebagai keluarga nggak bisa menentang gitu, nggak bisa udah terima aja, udah nggak terima gitu, nggak kayak gitu. Jadi semua keputusannya ada di anak Abi. Jadi ditanya tuh, Abinya tuh nanya almarhumah gitu, gimana, mau apa enggak gitu. Ya gue disitu sempat deg-degan gitu kan, takut gitu kan, maksudnya takut gak diterima gitu kan. Pas nggak lama kemudian dia diem lumayan lama, tapi akhirnya tuh dia ngasih gestur ngangguk, ya dalam artian dia mau iya gitu. Yang tadinya gue tegang takut, seketika gue seneng dan lega gitu, akhirnya diterima. Tapi di situ belum ada prosesi apa ya, tukar cincin lah bahasanya, belum ada prosesi tukar cincin karena kan baru mengutarakan niat. Ya udah di situ Abinya langsung ngomong gini, kalau kamu beneran serius sama anak Abi tunggu 1 hari setelah Lebaran di Aceh, karena besok setelah sholat Id kami sekeluarga akan langsung berangkat terbang ke Aceh untuk Lebaran di sana. Ya waktu itu alhamdulillahnya pada tahun itu gue lagi ada rezeki lebih, ada tabungan, gue menyanggupi. Iya Bi, insya Allah nanti Huda sama keluarga ke sana untuk melangsungkan lamaran. Ya udah, setelah itu gue ngobrol-ngobrol santai lagi dan gak lama kemudian gue pulang. Besokannya setelah sholat Id, lebih tepatnya gue berangkat dari Jakarta itu jam 10 malam, 10 atau jam 9 malam, gue agak lupa. Dan nyampe Aceh itu sekitar jam 2 sampai setengah 3 gitu, gue agak lupa juga pas waktu sampainya. Nah dari bandara Aceh itu kita pesan Grab buat ke salah satu hotel di sana. Kita check in, waktu itu cuma pesan 2 kamar. Nah karena gue ke Aceh itu cuma 5 orang bang. Jadi yang ke Aceh itu cuma gue, kedua orang tua gue, sama tante om gue. Itu cuma berlima. Nenek gue nggak ikut karena waktu itu demi menjaga kesehatannya kan. Waktu nenek gue emang agak lagi sakit gitu. Jadi nggak ngikut ke Aceh buat lihat gue lamaran gitu. Ya udah pas udah nyampe hotel kita check in, terus besok paginya sekitar jam 10 pagi kita berangkat ke rumahnya almarhumah yang di Aceh. Nyampe rumah almarhumah itu kita menempuh waktu kurang lebih 2,5 jam, kurang lebih, gue agak lupa, tapi itu sekitar jam setengah 12-an kita nyampe rumahnya. Kita disambut lah sama keluarga besar di sana, itu rame banget. Kita disambut, terus diajak ke ruang tamu buat diajak ngobrol. Sampai dimana akhirnya masuklah ke acara inti. Nah pas acara inti itu tante gue tuh inisiatif video call keluarga di Jakarta by WA gitu, video call WA. Jadi disaksiin juga nih sama keluarga di Jakarta gitu. Pas udah itu gue mengutarakan lah, Abi maaf, mungkin Huda bukan lelaki yang baik, tapi di sini Huda mau menyempurnakan agama lah, tapi nggak secepat, mungkin nggak cepat gitu waktunya. Mungkin udah mau nunggu sampai almarhumah selesai pendidikan dulu atau mau apa, baru nanti kita melangsungkan pernikahan. Tapi dengan ini udah berniat serius dengan anak Abi, dengan mengikat dalam artian melamar gitu. Ya udah dari situ kita tukeran cincin, terus kita foto-foto sampai sore. Sore itu akhirnya gue balik. Jadi acara lamaran gue sampai sore dan kita balik ke hotel. Karena gue tuh cuma 2 hari di Aceh. Jadi sorenya itu kita balik ke hotel, istirahat sekitar jam 7 atau jam setengah 8 malam kita ke bandara lagi buat balik ke Jakarta. Jadi cuma 2 hari doang. Ya udah tuh. Nah setelah itu gue kan LDR nih sama dia, LDR Jakarta Aceh. Dari situ pas udah LDR kita tuh sering banget ya namanya teleponan, ya nama sleep call gitu ya, maksudnya kayak teleponan malam, terus video call, sampai chatan gitu. Itu kita sering banget. Sampai dimana waktu itu gue sempat teleponan sama dia. Dan ada satu kata yang waktu itu menurut gue ini biasa aja, tapi mungkin itu ibaratnya firasat ya. Dia sempat ngomong gini, Abang, ada takut
ada takut. Kenapa gitu? Gue jawab gitu kan, ada takut nggak ketemu abang gitu. Terus gue jawab, ngapain takut, kan kamu cuma 2 minggu di Aceh, nanti pas balik ke Jakarta kamu abang yang antar buat balik ke pondok gitu. Nah tapi dia kayak masih ngomong kayak, ya tapi ada takut gitu. Ya gue di situ cuma mencoba menenangkan dia aja gitu kan. Dia mengutarakan itu almarhumah tanpa alasan ya atau gimana nih? Tanpa alasan bang, dan gue juga nggak tahu dia ngomong kayak gitu kenapa. Oh ya. Dan dia juga nggak ngasih tahu gue alasan kenapa dia takut tuh enggak. Ngomongnya cuma takut-takut aja nih. Cuma bilang takut-takut aja gitu. Nah sampai waktu itu 1 hari sebelum kejadian almarhumah ini meninggal karena kecelakaan, kita sempat teleponan nih bang. Lebih tepatnya tuh kita teleponan malam. Kita teleponan dari jam 10 malam sampai kalau nggak salah kita teleponan tuh menyentuh 5 jaman kalau nggak salah. Itu maksudnya teleponan ngomongnya sekitar 2-3 jaman. Sisanya ya teleponan ngeliat kita tidur gitu. Nah pas teleponan itu ada satu kalimat yang bikin gua apa ya, waktu itu nganggepnya sih oh ya udah mungkin cuma omongan biasa doang gitu. Dia ngomong gini, abang ada takut nggak bisa ketemu abang, nggak bisa ngeliat abang lagi gitu. Ya ada nggak tahu kenapa tapi ada takut gitu. Nah itu kata-kata yang menurut gua waktu itu gua nganggepnya biasa, tapi sekarang tuh oh ini tanda-tandanya gitu. Terus gue waktu itu cuma nanggepinnya kayak, ya ngapain takut, bentar lagi kamu udah di Jakarta gitu, udah balik ke Jakarta, kita juga ketemu gitu kan. Ya walaupun nanti kamu ke pondok lagi, tapi seenggaknya kan masih bisa ketemu lah gitu. Ya udah di situ, ya udah kita akhirnya masuk ke obrolan biasa lagi sampai dimana dia ketiduran, gue juga ketiduran, itu teleponan masih nyambung gitu. Paginya tuh dia sempet ngomong ke gue izin, kayak ngechat, abang ada izin ya mau main ke rumah teman nanti jam 10 pagi. Ya gue sebagai ibaratnya tunangannya waktu itu ya gue mengizinkan, tapi gue menanyakan maksudnya dia kesannya itu sama siapa, terus naik apa gitu. Ya gue nanya lah, ya boleh tapi sama siapa, terus naik apa. Dia bilang sendiri naik motor. Ya gue jawab lagi, jangan lupa helmnya dipakai, takut kenapa-napa. Itu gue sempet takut kenapa-kenapa. Ya itu gue refleks aja ngetik kayak gitu. Terus iya yaudah ya adek mau siap-siap dulu apa itu. Nah di situ kita udah nggak ada chatan atau telepon apapun. Ya gue ibaratnya membebaskan dia dulu lah mau ketemu teman-temannya gitu kan, apalagi kan dia mondok nih jarang ketemu juga. Ya udah gue membebaskan dia lah di sana biar sekalian lebaran di sana biar sekalian liburan juga gitu. Nah nggak lama kemudian gue udah lupa berapa jam gue nggak chat sama dia, itu sekitar jam setengah 2 jam 1 dia ngabarin gue lagi, abang ade mau pulang ya, ini udah mau pulang lagi mau jalan. Terus gue cuma jawab ya hati-hati ya dek gitu, terus pakai gue kasih emot love belakangnya. Udah dari situ gue nggak ada chatan lagi, tapi entah kenapa muncul perasaan gak enak nih bang di hati gue. Kayak ada yang ngeganjel, ini kenapa, tapi gue nggak tahu ini kenapa, kayak nggak bisa dijelaskan gitu. Gelisah gue ini kenapa. Ya udah gue di situ akhirnya nggak mencoba untuk menghiraukan lah, siapa tahu nanti hilang kan. Udah dari situ gue nggak ada chatan dia lagi, terus nggak ada apa-apa sampai dimana sore sekitar jam 4 sore gue lagi nyantai di teras depan. Gue dapet telepon. Pas gue lihat itu HP nomor uminya yang nelfon gue, uminya almarhumah. Gue angkat kan, uminya ngomong, assalamualaikum Huda. Waalaikumsalam Umi. Kenapa Mi? Nah di situ pas gue tanya kenapa, uminya tuh gue dengar uminya nangis kan. Nah gue dalam hati ngomong gini, kok nangis kenapa gitu kan. Ya udah maksudnya gue tetap handphone gue taruh di kuping gitu kan, takutnya ada yang ngomong apa. Gue diemin di kuping, terus tiba-tiba bruk, ada bunyi jatuh. Jadi kayak HP-nya jatuh gitu kan. Terus nggak lama kemudian ada suara lagi nih, dan ternyata itu suara abinya. Pas abinya ngomong, assalamualaikum Huda. Waalaikumsalam Bi kenapa Bi di sana Bi? Enggak, ini Umi pingsan. Lah kok bisa pingsan, emang kenapa kenapa Bi gitu kan. Iya Abi mau ngabarin apa Bi? Almarhumah
kecelakaan, meninggal. Di situ bang, seakan-akan tuh waktu pada saat itu berhenti, dunia gue berhenti. Semua plan yang ada di otak gue kayak entar gue mau gimana sama dia, terus ke depannya gimana, sampai apa ya, kayak ya banyak lah plan-plan gue gitu yang udah gue rancang, walaupun nikahnya masih nanti, itu buyar bang langsung. Sepersekian detik gue nge-freeze, sampai di mana abinya ngomong lagi, udah masih di sana. Gue di situ mencoba untuk menguatkan diri gue biar bisa ngomong dulu. Iya bi, udah masih di sini. Bi, nggak bercanda kan bi? Nggak bercanda. Nanti selepas Bada Isya sekitar jam 8-an, kami sekeluarga akan balik ke Jakarta buat membawa almarhumah biar dimakamkannya di Jakarta gitu. Terus gue jawab, iya bi, nanti Huda di sini yang nyambut di rumah. Udah telepon mati. Di situ gue langsung runtuh, gue nangis, gue nggak percaya. Gue ngeliat chat terakhir dia ngabarin mau pulang, terus gue jawab, dan itu chatnya udah di-read sama dia, tapi di situ nggak ada chat dia lagi masuk. Wah, di situ gue nangis, gue runtuh. Banyak kejadian yang kenangan-kenangan gue di pas lamaran, pas gue, ya banyak lah bang kenangan gue di sama dia gitu ya. Itu keputar semua di otak gue, keputar sampai dimana gue nggak kuat, gue langsung keduduk di bangku. Dan ya gue langsung, ya gue bingung, maksudnya beneran gak sih ini, mimpi gak sih gitu. Sampai gue mencoba untuk mencerna kata-kata tadi abinya di telepon, kayak ini mimpi gak sih, ini mimpi gak sih, di otak gue gitu. Gue kayak apa ya, gue kayak masih nggak percaya gitu, masih nggak percaya kalau almarhumah itu meninggal gitu. Dari situ gue langsung beres-beres gitu, masa gue rapi-rapi, gue mandi lagi, gue ke rumahnya gitu. Gue ke rumahnya, terus sekitar jam 10 malam itu nyampe lah di Jakarta. Pertama kali yang gue lihat, Uminya langsung meluk gue. Uminya langsung meluk gue sambil bilang, dia minta maaf ke gue. Udah, maafin anak Umi. Anak Umi belum bisa ngebahagiain Uda. Masih belum banyak kenangan-kenangan yang belum kalian ukir gitu. Maafin gitu. Belum bisa ngebahagiain Uda, belum bisa apa ya namanya, belum bisa menjalin hubungan yang baik gitu. Dari situ gue cuma menenangkan, ya Mi, ini bukan salah Umi, ini udah takdir gitu, udah jalannya, ya mungkin udah bukan jodohnya gitu. Ya udah gitu, gue ngeliat adiknya cuma bisa nangis, gue peluk adiknya, sampai di mana abinya pun akhirnya meluk gue. Dia menguatkan gue gitu, lebih tepatnya menguatkan gue, kayak sabar, ya mungkin ini jalannya Tuhan buat kamu. Anak abi itu bukan jodoh kamu, mungkin jodohnya dia sama kematian. Walaupun kamu sempat bahagia beberapa hari setelah lamaran itu, kamu sempat bahagia, tapi ya udah sampai segitu aja kebahagiaan kamu sama dia gitu. Ternyata Tuhan lebih sayang dia, dan dia diambil sama penciptanya gitu. Udah di situ petinya masuk, terus dibuka. Ya gue ngeliat itu bener-bener mukanya cantik, senyum, tapi emang ada sedikit luka goresan di pipi kanannya. Mungkin tuh apa sih, luka kecelakaan itu. Sebagaimana gue ngeliat Uminya tuh masih nangis saya di samping almarhumah gitu ya, masih nangis. Terus adiknya juga masih nangis, kayak manggilin kakak gitu. Nah, gue di situ nggak kuat, gue keluar
Gue keluar, gue di teras rumahnya, gue nangis lagi gitu. Gue nangis lagi, kayak masih mencerna gitu, kayak apa sih, ini mimpi gak sih gitu kan, ini mimpi gak sih. Kayak baru kemarin gue chatan sama dia, teleponan sama dia, sampai dimana tuh dia, kita masih bahagia bareng gitu, masih bahagia bareng, masih bisa ketawa bareng. Sampai dapat kabar itu gue masih nggak percaya. Akhirnya Abi nyamperin gue dikuatin lagi di situ. Sampai akhirnya gue berani nanya, Bi, gimana sih kejadiannya? Gimana sih kronologinya gitu? Gue nanya. Dijelasin lah sama Abinya gitu. Katanya menurut keterangan polisi yang dia juga dari saksi mata di sana gitu ya. Katanya tuh almarhumah ini dia lagi bawa motor di pinggir, tapi nggak terlalu pinggir banget. Dan tiba-tiba dari arah belakang itu ada mobil Terios putih nabrak dari belakang, dan itu lumayan kencang. Pas ditabrak itu almarhumah tuh lumayan kepental jauh, dan emang keadaan motor tuh lumayan ringsek lah bagian belakangnya. Dan yang bikin gua marah pas denger cerita Abinya ini, penabraknya tuh kabur. Melarikan diri nih? Melarikan diri, kabur. Iya. Tapi pas dijelaskan lebih lanjut lagi, gue bersyukur karena pas kabur itu dikejar sama warga sekitar di sana, ketangkep yang nabrak itu ketangkep, dan ternyata yang bawa perempuan. Yang bawa perempuan itu? Yang bawa perempuan. Yang ngemudiin mobilnya nih? Iya. Ya mungkin dia panik juga gitu ya. Ya udah di situ gue nanya kan terus prosesnya gimana, terus udah diproses, dan ya pas kecelakaan itu katanya sempat selamat, maksudnya dalam artian belum meninggal gitu ya. Pas ditabrak itu keadaannya kritis dan dibawa ke rumah sakitnya itu waktu kata mau nunggu ambulan, tapi kalau nunggu ambulan terlalu lama gitu kan, maksudnya takutnya malah walaupun mungkin ya endingnya meninggal juga di tempat, tapi waktu range-nya tuh lama lah. Sampai waktu itu katanya warga sempat berhentiin mobil yang lewat, dan alhamdulillah waktu itu ada orang baik. Mungkin siapapun orang itu yang ngebantuin tunangan gue di sini mau ngucapin terima kasih banget. Walaupun almarhumah itu udah meninggal, tapi gue sempat senang lah dia sempat bukan selamat ya, sudah dibawa ke rumah sakit gitu ya, udah dapat pertolongan, dibawa ke rumah sakit, dimasuk IGD, dan 2 jam setelah dibawa ke rumah sakit itu baru meninggal. Dari situ gue sama Abinya diceritain kayak gitu, gue akhirnya kayak mengakui gitu, kayak oh ya bener, berarti udah emang nggak ada itu, ini bukan mimpi. Udah di situ gue akhirnya di rumahnya gue bantuin gitu kan, beres-beres buat takut ada yang takziah gitu ya. Terus dia juga apa ya, almarhumah dia udah dibaringin gitu ya di kasur, terus dia udah ditutupin kain batik sama kain putih. Uminya juga masih setia di sampingnya gitu ya, nangis. Adiknya pun sama. Ya gue pun juga mau nangis juga, ya mungkin air mata gue udah habis banget itu. Jadi gue mau nangis pun nangis tapi nggak keluar air mata gitu. Udah saking apa ya nangis gitu, maksudnya kayak nangis terus gitu. Sampai dimana besok pagi langsung lah dia adain prosesin mandi gitu ya, pemandian jenazah. Almarhumah dimandikan, ya gue nggak bisa ngeliat kan karena gue belum mahrumnya gitu waktu itu. Walaupun saat gue udah tunangan, tapi kan gue masih belum mahrum sama dia. Setelah almarhumah dimandikan langsung dikafankan gitu ya, dikafankan, dan ya gue kan masih belum mahrumnya juga, jadi gue nggak bisa nyium almarhumah, cuma bisa ngeliat almarhumah aja itu dikelilingin sama keluarganya. Sampai dimana akhirnya kita menyolatkan almarhumah di masjid terdekat, ya itu juga menjadi saksi masjid gue pertama kali ngomong kalau gue suka sama dia, dan akhirnya gue mengantarkan dia ke masjid itu, tapi bukan sebagai makmum gue di belakang, tapi sebagai makmum gue di depan. Ya dalam artian gue menyolatkan dia gitu.
Setelah disolatkan, kita bawa ke TPU yang dekat rumahnya, dan dia tuh ditumpuk 3. Jadi ditumpuk di makam uyutnya terus sama kakeknya. Nah, baru almarhumah nih dikuburkan di situ. Gue selama malamnya, kita kan langsung ini ya, malamnya langsung ada pengajian, dan selama pengajian itu di hari pertama, di hari ketiga sampai hari ke-7 tuh gue gak pernah absen. Gue gak pernah absen buat ngebantuin gitu ya. Sebenarnya waktu itu setelah tahlilan 7 harian, gue jam 10 malam selesainya gitu kan, dan itu gue langsung pamit pulang ke rumah gue yang di Depok. Itu gue dari Pancoran sampai ke Depok kurang lebih makan waktu hampir 1,5 jam. Pokoknya waktu itu gue nyampe rumah, pas gue lihat jam itu jam 12 kurang lah, 12 kurang gitu. Tapi gue nyampe rumah itu masih nggak tidur, jadi gue lagi nyenderan di kasur. Terus tiba-tiba gue kangen sama almarhumah gitu, sama almarhumah tunangan gue itu kangen banget, kayak masih nggak nyangka aja di almarhumah tuh udah nggak ada. Gue lagi kangen sama dia, terus gue bengong, dan di sini gue gue refleks ngeliat ke pintu kamar gue, dan itu gue ngeliat ada almarhumah lagi diri. Ada almarhumah nih? Ada almarhumah datang diri. Dengan pakaian dia putih, berkerudung, terus senyum ke gue. Ya gue senyumin balik gitu ya, tapi langsung hilang. Pas gue senyumin balik, dia hilang. Nah itu gue gue kan juga bengong, tapi nggak sunyi, gue sambil dengerin lagu gitu kan. Jadi pas gue gue ngeliat dia tuh ada lagu juga yang nemenin gue gitu. Jadi pas udah hilang, gue sadar, ya gue nangis lagi kayak cepet banget gitu ya, maksudnya kayak cepet banget sih ninggalin abang gitu. Dan gue nggak tahu kenapa lagu yang ke play selanjutnya itu adalah lagu favorit kita berdua. Ya udah, gue di situ makin kangen lah, maksudnya lagu yang diputar tuh lagu kesukaan kita berdua gitu. Kalau lagi setiap teleponan dia minta pas dia masih hidup, almarhumah dia minta disetelin lagu ini terus. Nah waktu itu lagu ini yang ke setel. Ya udah, gue dengerin aja. Ya biasanya kan kalau lagu yang kita suka kita ikut nyanyi kan. Tapi di situ gue diem aja, maksudnya kayak gue dengerin lagunya aja gitu, sama nonton lagu. Sampai di mana ada satu bait lirik lagu penyanyi yang nyanyikan lagu itu ya di HP gua, itu suaranya pecah sama ada suara perempuan. Tapi suara perempuan itu bukan dari HP gua, tapi langsung terdengar jelas di kuping kanan gua. Satu bait lirik itu. Dan yang bikin gua makin sedih dan makin kangen itu suaranya almarhumah. Terdengar suara almarhumah nih? Terdengar suara almarhumah, dimana itu jelas, dan itu cuma lirik itu doang. Setelah lirik itu selesai, udah suaranya hilang. Langsung hilang gitu aja? Langsung hilang. Udah di situ gue bengong lagi. Lagu itu masih terus masih terus memutar gitu ya, masih terus berjalan lagunya, sampai dimana gue ketiduran dengan keadaan HP gue masih muter lagu gitu. Gue ketiduran. Ya udah, besokannya gue mencoba untuk beraktivitas pada biasanya gitu. Gue masuk kerja lagi gitu, karena setelah, ibaratnya gue bukan menyalahkan almarhumah ya, tapi semenjak almarhumah meninggal, kerjaan gue lumayan numpuk gitu. Karena kan bantuin itu kan. Gue balik lagi kerja dan gue mencoba untuk beraktivitas pada umumnya. Singkat cerita, kayaknya udah mau 2 mingguan setelah kejadian almarhumah datengin gue di kamar, gue main lah nih ke rumahnya gitu. Gue main ke rumahnya, dan gue tuh main ke kamarnya. Gue masuk ke kamarnya gitu. Gue masuk ke kamarnya, dan di situ gue ngomong kayak, "Dek, abang kangen." Datanglah mimpi kemarin, cuma sebentar, cuma ngelihat sebentar, terus ada hilang, terus dengar suara adek. Itu bentar banget, abang kangen gitu.
Udah dari gitu ya gue masih waktu itu masih suasananya masih suasana duka lah. Baru berapa minggu gitu ya almarhumah udah nggak ada. Dan pas gue lagi duduk di ruang tamunya, kan abinya kerja ya waktu itu. Abinya kerja dan itu cuma ada uminya, adiknya juga sekolah. Gue ngobrol nih sama uminya, gue kayak kita tuh flashback, gue mau flashback kenangan-kenangan gue sama dia, kayak gue berchat lagi kayak, Mi pas tunangan kemarin cantik banget gitu kan. Udah tuh masih nggak nyangka aja kalau udah nggak ada gitu. Wah dari situ uminya juga, ya sebenarnya uminya mencoba menguatkan gue gitu, tapi gue tau uminya emang kayak masih sedih lah gitu kan, apalagi kan dia anak pertama dan dia cuma berdua doang gitu sama adiknya. Jadi situ sampai dimana ada kejadian, jadi almarhumah ini kan sebenarnya suka masak. Suka masak, itu tiba-tiba di dapur kayak ada orang masak. Maksudnya kayak apa sih, penggorengan sreng, tapi cuma sreng itu hilang. Terdengar suara kali penggorengan itu ya? Karena almarhumah ini emang paling suka tuh masakan yang digoreng, dan terutama dia paling suka nasi goreng. Iya. Jadi kalau apa-apa dia bikin nasi goreng gitu kan. Ya uminya cuma ngomong, ya ini udah berapa kali kedengeran suara kayak gini di rumah. Dan kita berpikir ya mungkin dia lagi pulang gitu, dan dia kangen aktivitas dia lagi masak, ya, makanya kedengeran itu. Iya. Udah sering terjadi nih kejadian ini? Dari kesaksian uminya iya, berapa kali, katanya sih 2 atau 3 kali, dan pas gue datang ini itu yang ketiga kedengeran suara kayak gitu. Iya. Ya mungkin bisa dibilang gue beruntung gitu ya bisa denger suara itu. Ya mungkin kalau menurut orang itu serem denger suara orang masak padahal nggak ada orangnya yang masak gitu. Tapi menurut gue itu beruntung karena gue bisa denger dia bunyiin barang, dan walaupun mungkin itu bukan dia atau mungkin itu dia juga gitu. Udah dari situ gue mencoba untuk, ya gue bilang, Mi, ya mungkin dia juga kangen gitu ya dengan Umi atau dengan siapapun yang di sini gitu. Ya udah di situ gue pamit pulang. Terus singkat cerita masuk ke 40 harian dia. Masuk ke 40 harian dia. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dimana pas 40 harian ini gue emang sedikit kangen lah sama dia nih. Gue sedikit kangen lagi gitu, kayak pas pengajian itu, jadi kan bentuk rumah dia tuh sebenarnya lantai 2, dan ruang tamunya dia tuh lumayan besar, dan ada bagian yang cowok-cowoknya tuh di bagian tengah, dan perempuan itu yang agak dekat dapur gitu, dekat meja makan dapur, duduk di situ. Kita waktu itu lagi membacakan Yasin, sampai dimana tuh ya gue baca Yasin terus gue agak kayak menggerakkan kepala gue gitu, kayak ngelihat sekitar, dan mata gue langsung tertuju ke perkumpulan yang ibu-ibu, maksudnya keluarga dia tapi yang perempuan, entah itu sepupunya atau ibu-ibunya gitu ya, tante-tantenya di situ. Di situ gue ngelihat ada satu sosok nunduk, tapi gue kenal itu siapa. Dan ternyata almarhumah datang ke 40 harian dia sendiri. Bang Huda lihat langsung ya? Iya. Gue ngeliat langsung, ya walaupun waktu itu dia nunduk ya dengan pakaian dia serba putih, kerudung putih, dan dia nunduk, tapi gue tahu dari bentuk badannya gitu, dari tinggi badannya, terus dari kayak proporsi badannya itu gue tahu itu dia. Dari situ gue megang gue pegang buku Yasin, gue ngeliat gini tapi gue nangis. Gue ngeliat dia, gue nangis. Oke, apapun tentang dia tuh pasti gue nangis waktu itu. Gue nangis, terus gue mencoba untuk fokus baca Yasin lagi, untuk mendoakan dia lagi gitu kan. Sampai dimana pas selesai pengajian udah bubar gitu ya, masa warga sekitar udah bubar, tinggal keluarganya sama keluarga gue. Terus gue nyamperin nih abinya, Bi,
maaf banget mukanya udah mau gimana. Tapi tadi pas pembacaannya Yasin, udah sebenarnya itu nggak sengaja. Udah ngeliat abinya kaget kan, ngeliat di mana? Tadi dekat itu yang ibu-ibunya pada ngumpul dekat meja makan, di tengah-tengah situ udah ngeliat. Ya walaupun dia nunduk tapi udah tahu kalau itu dia. Iya. Ya abinya juga kaget, shock gitu kan kayak. Terus kebetulan waktu itu Pak Ustadz belum pulang. Terus Pak Ustadz bilang, ya mungkin dia, ya kan ada nama, dalam artian katanya 40 hari orang yang meninggal tuh dia belum meninggalkan rumah gitu kan. Ya mungkin emang bener itu dia gitu. Ya udah, setelah 40 hari itu gue pulang. Terus lumayan lama dan beberapa kali gue mendapat apa ya, kayak bukan gangguan sih, lebih tepatnya kayak melihat dia tuh sama sekali banget, kayak dia lewat, entah itu di rumah gue, entah itu pas gue ke rumahnya dia gitu, atau di rumah nenek gue. Terus di kamarnya sepupu gue, karena kan dia kalau setiap dulu sebelum dia masih kecil gitu ya, pas masih main di rumah nenek gue tuh selalu main di kamar sepupu gue ini, dan itu gue selalu ngeliat kayak ada dia di dalam situ gitu, lagi ibaratnya memori dia lagi main gitu. Itu gue selalu ngeliat gitu, nggak selalu juga sih maksudnya, sesekali gue ngeliat ada dia. Sampai di mana ke 100 hari, ke 100 harinya dia, di pengajian itu sih ya biasa kita ngaji gitu kan, pengajian. Setelah selesai pengajian tuh uminya nyamperin gue, dia ngajak gue ke kamarnya. Ternyata uminya ngomong, kamu tuh jangan terpaku sama, kamu kan punya kehidupan sendiri, kamu carilah perempuan lain yang bisa menjadi makmum kamu ke depannya. Ya di situ gue cuma jawab, ya itu pasti Umi, tapi nggak dekat-dekat ini, karena ya masih baru gitu kan, maksudnya belum ada setahun tiba-tiba udah disuruh kayak gitu. Ya gue masih belum bisa lepas gitu ya. Ya sampai sekarang sebenarnya sih gue masih mencoba untuk ikhlas. Udah setelah ngobrol gitu, terus uminya langsung ngomong kayak masalah cincin tunangan. Dia nanya, untuk cincin tunangan ini mau gimana, mau kamu yang simpan atau mau gimana gitu, kata uminya. Ya gue bilang, Umi, cincin ini kan pemberian dari Huda. Ya udah, ini udah jadi haknya almarhumah gitu. Ya udah Umi aja yang simpan. Jadi sesekali kalau misalnya Umi kangen, Umi bisa lihat cincin ini gitu. Ya udah, akhirnya terus uminya masukin kotak cincin, ditutup, terus ditaruh di lemari. Itu ya gue ngeliat gitu kan. Udah dari situ gue pulang sekitar jam setengah 11, mau jam 11 lewat itu gue pulang, dan gue nyampe rumah itu sekitar jam setengah 1, mau setengah 1 sih, kayak 12 lewat berapa gitu gue lupa. Gue nyampe rumah, gue bersih, terus tiba-tiba uminya nelfon, ya gue langsung angkat lah. Uminya ngomong, Assalamualaikum Huda gitu. Waalaikumsalam Mi. Ya Mi, kenapa Mi? Enggak, ini mau nanyain kabar aja, kamu udah nyampe rumah? Udah Mi, barusan gitu. Ya gue pikir kan cuma nanyain dong udah nyampe rumah belum gitu kan. Ternyata Umi nanya lagi, udah maaf, Umi mau nanya, cincin tunangannya kamu bawa lagi ya? Hah, cincin tunangannya Mi? Enggak, kan tadi udah lihat sendiri Umi yang naruh kotak cincin terus dimasukin lemari gitu. Iya, tadi emang bener sih, emang Umi yang naruh, tapi pas Umi cek lagi cincinnya nggak ada, hilang Dari tempatnya nih? Hilang. Ya gue panik lah, maksudnya kok bisa hilang gitu kan. Terus gue bilang, ya udah Mi, besok pas sudah ke rumah nenek, udah mampir ke rumah deh bantuin cari. Setelah teleponnya ditutup nih sama uminya, entah kenapa tuh gue ada dorongan buat ngecek kotak cincin gue. Karena kan di dalam kotak cinta ada cincin gue kan. Ya gue pikir gue pengen lihat lagi ya gitu cincinnya. Yaudah, gue ambil kotak cincinnya dari atas lemari, gue buka. Ya benar sih ada cincin gue. Tapi yang menarik perhatian gue adalah cincinnya sih
ada di samping cincin gua. Pindah nih tempatnya nih. Iya, itu kejadian di luar nalar gua selama gua hidup mungkin ya. Itu barang yang ibaratnya jauh di sana di Jakarta tiba-tiba ada di kamar gua. Mending di kamar gua atau misalnya di kamar gua di kasur gitu ya. Ini nggak di kamar gua dan itu di kotak cincin. Dan itu kayak rapih ditaruh. Iya. Kayak bukan cincin di apa sih, kayak dibuka kotaknya terus taruh tutup, enggak. Iya. Tapi kayak rapih gitu. Berdampingan. Ditata lah ya. Ditata. Dan ini bang cincin. Aneh. Oh. Ini cincin ini kenapa gue pakai? Karena ya ini alasan pertamanya karena cincin ini muat di tangan gue. Terus yang kedua kalau misalnya gue kangen, ya gue pakai gitu. Kayak sekarang nih gue ya nggak pernah gue lepas cincin sampai sekarang. Ya kenapa gue pakai cincin dia juga? Karena cincin dia nih yang muat di jari gue. Cincin yang asli punya gue tuh udah nggak muat. Karena kan dulu gue ya nggak sekarang lah badan gue. Yang dulu tuh jadi udah sempit cincinnya. Kalau misalnya dipakai ya takutnya luka di gue, dan gue pakainya ini. Berarti ini cincin langsung almarhumah nih. Iya, ini pada saat tunangan ya. Iya. Kayak gitu. Dan waktu itu juga ada kejadian lagi nih bang, dimana waktu itu pas dia semasa hidupnya almarhumah ini, dia tuh sempat ngasih satu barang, gelang. Dia ngasih gelang ke gue. Ya mungkin kalau orang bilang gelang murahan, ya emang gelang murahan, tapi bagi gue itu kenangannya sangat amat apa ya, banyak lah gitu. Dia emang beliin gue satu gelang, dan gelang itu emang selalu gue pakai. Waktu itu gelangnya itu hilang, lebih tepat bukan hilang sih. Jadi gue beli gelang baru yang gue beli sendiri, dan gue nyoba gelangnya. Ya otomatis kan gelang yang dari dia, pemberian dia tuh gue lepas lah. Maksudnya gue pengen lihat di tangan gue cocok apa enggak yang gelang baru. Nah gelang yang punya dia ini yang gue copot itu hilang. Gue bukan hilang sih, lupa naro. Gue lupa naro. Ya, gue cari lah kan, itu gue nyobanya di kantor. Gue nyari di kantor, di meja-meja gue nggak ada. Nyari di sekitaran kantor tuh nggak ada. Sampai gue nyari di rumah itu nggak ada juga gelangnya. Sampai akhirnya waktu itu besokannya weekend, gue nyari lah, gue beres-beres kamar sampai gue nyari gitu. Gue nyari tuh gelang kemana gitu kan, kok nggak ketemu. Sebenarnya gue lagi istirahat nih, gue lagi duduk di kamar, lagi senderan gitu ya. Terus tiba-tiba pas gue lagi diem, ada yang bisikin gue, abang, gelangnya ada di jaket kuning, seretan sebelah kiri. Suara almarhumah nih. Suara almarhumah. Ya waktu itu gue pikir, nggak, gue halusinasi, nggak mungkin gue dengar suara dia lagi gitu kan. Tapi di situ gue penasaran, coba ngecek. Gue cek tuh di jaket kuning gue yang sering gue pakai. Gue buka tuh seretan sebelah kiri, terus gue apa sih namanya, gue cek gitu ya, gue tangan gue cari-cari, ada bang gelangnya. Ada nih. Ada di situ gelangnya. Dari situ gue sampai natap gelang itu, gue bilang, Dek, makasih ya udah bantuin abang nyari ini gelang. Abang janji gelang ini gak bakal hilang lagi. Dan itu gue langsung gue pakai. Udah. Dan kenapa sekarang gue nggak pakai? Karena gelangnya sebenarnya udah putus. Tapi masih gue simpen di barangan sama dekat kotak cincin itu. Jadi samping-sampingan. Ya itu kenangan gelang. Jadi kayak gue nggak mau lah barang pemberian dari itu sampai hilang lagi gitu. Jadi bener-bener gue simpen. Buat kenangan lah ya. Buat kenangan. Dan waktu itu juga lebih tepatnya tuh sebelum puasa kemarin. Sebelum puasa kemarin gue sempat main ke rumahnya almarhumah, ketemu abinya, kita ngobrol. Kamarnya almarhumah ini kan di bawah ya, dekat dapur, dekat tangga juga. Nah pas lagi enak-enak ngobrol, tiba-tiba tuh ada apa ya, sekelebat lewat putih gitu ya, perempuan pakai baju putih dari arah kamar ke dapur. Ya kan gue ngobrol gini nih, abinya di situ kan, gue ngobrol gini, otomatis kelihatan dari ekor mata gue. Pas kelihatan gitu, gue langsung refleks nengok ke kiri gitu. Pas nengok kiri, abinya juga ikut nengok juga kan. Terus abinya ngomong, mungkin lagi kangen sama keluarganya atau kangen sama kamu. Ya udah, ya tau lah itu siapa. Nah udah itu
pulang dari rumah almarhumah, gue langsung nyakar lah ke makamnya. Karena kan besoknya puasa. Ya kalau, ya gue nggak tahu ya, tapi kalau gue tuh sebelum puasa tuh gue pasti main nyakar lah ke makam keluarga atau ke makam orang yang gue kenal gitu ya. Salah satunya almarhumah ini yang gue datengin makamnya. Di situ gue ke makamnya, gue kirimin doa, gue kirimin al-fatihah. Sampai ya gue juga sempat ngobrol, gitu kan. Kalau ngobrol kan 2 arah ya. Ya gue cerita ke dia gitu, gue ngomong sendiri di kuburan dia gitu, kayak banyak gue ceritain ke dia. Sampai gue ada satu kata, gue ngomong gini, "Dek, abang kangen banget nih, tadi kan main ke rumah kamu dan abang ngeliat kamu lewat gitu. Tapi abang gak ngeliat wajah kamu. Pengen deh kita ngobrol lagi gitu. Kalau bisa kamu datanglah ke mimpi abang." Gue ngomong gitu sampai akhirnya, jadi ulang tahun dia kan sama ulang tahun gue tuh nggak beda jauh bang. Beda cuma ya sekitar 5 atau 6 harian lah, gue lupa. Masa tenggat waktunya berapa? Soalnya gue tanggal 17, dia tanggal 23 gitu ulang tahunnya, di bulan yang sama. Nah waktu itu pas tanggal 17 hari gue ulang tahun, malamnya itu gue sempat mimpi. Gue tidur terus gue mimpi dimimpiin sama almarhumah. Datang nih ke mimpi almarhumah. Akhirnya datang. Ya mungkin nggak tahu itu doa gue terkabul oleh Tuhan yang gue bilang di kuburan pengen dia datang ke mimpi gue atau gimana ya. Pada saat itu dia datang ke mimpi gue. Banyak dia nggak tahu kenapa gue kayak ketemu kayak ngobrol gitu, bener ngobrol kayak nyata lah ya. Kayak nyata. Sampai di mana dia ngomong gini, "Abang, adek tuh senang di sini. Di sini adek banyak teman. Abang jangan sedih-sedih. Abang boleh cari perempuan lain tapi jangan lupain adek. Karena ada di mana abang tuh satu sisi di hati adek. Dan adek pun tahu ada di mana satu sisi hati abang ada adek." Sampai ngomong gitu nih. Sampai ngomong gitu. Ibaratnya dia tuh udah ikhlas kalau gue tuh punya pendamping lain gitu pada saat itu. Ya gue di situ cuma merhatiin dia ngomong aja, nggak gue jawab itu omongan dia itu. Dan itu gue sambil nangis sebenarnya. Gue sambil nangis dan ternyata tangisan gue tuh nyampe sampai ke dunia nyata gitu. Karena gue tidur, pas gue bangun tuh emang basah bantal gue itu bekas gue nangis di mimpi itu. Nangis nih ya pas Bener-bener nangis. kebangun dari tidur itu ya. Iya, bener-bener nangis. Iya. Udah di situ pas ya gue senang kalau didatangin mimpi kayak gitu. Terus kenangan-kenangan akhirnya gue beberapa kali kayak kenangan-kenangan gue gitu kan. Sebenarnya gue sekarang agak agak bukan hampa, sedih sih. Karena semua kenangan-kenangan gue kayak dari foto tunangan, dari foto-foto gue bareng dia pas tunangan itu ya, semua kayak tukeran cincin, terus kita di bangku berduaan gitu, terus di foto gitu kan, itu semua hilang bang. Bukan hilang sih, jadi waktu itu gue sempet kena insiden HP gue tuh dijamret orang dan semua kenangan gue sama dia itu di HP itu. Memorinya di handphone itu. Di HP itu, dan nggak bisa waktu itu gue udah nyoba beberapa cara buat seenggaknya ada beberapa foto lah yang bisa gue simpan lagi buat kenangan gue di HP gue yang baru. Iya. Nggak bisa karena semua email itu nggak bisa diakses. Jadi ya udah hilang gitu aja. Sayang banget ya. Itu Momen-momen kebersamaan ya. Iya. Foto gue berdua dia, foto tunangan kita itu semua udah hilang aja udah. Ya di situ gue sempat sedih sih, kenapa bisa, mungkin gue teledor dan ya hilang gitu. Maksudnya kenangan gue sama dia banyak lah, foto-foto di HP lama gue. Ya tapi itu udah bukan mungkin udah menjadi penyesalan gue juga. Ya tapi uminya juga masih sering kayak ngirim foto-foto almarhumah pas masih hidup gitu ya, kayak ini kalau kamu kangen lihat foto ini aja, kalau kamu kangen lihat foto ini aja gitu. Ya tapi gue bukan yang nggak mau ngasih ya bang, tapi menjaga privasi almarhumah juga. Ya mungkin nanti gue cuma bisa ngirim beberapa dokumentasi asli kayak kotak cincin yang tadi sama mungkin nanti gue bisa kasih foto makamnya gitu. Mungkin ya kayak gitu sih bang. Kayak
kenangan-kenangan gue bersama almarhumah. Kenangan-kenangannya. Dan ini juga sangat nggak disangka atau di luar keinginan ya Bang ya. Iya Bang, di luar Bisa kehendak gue. kejadian nih setelah tunangan beberapa hari almarhumah pergi nih untuk selama-lamanya nih ya. Iya, karena sebenarnya tuh gue punya plan. Ya. Pak, dia kan masih apa ya? Dia masih kan mondok ya. Jadi gue pengen tuh gue punya plan sama dia. Gue pengen dia selesai studinya dulu. Gue juga sekarang lagi menempuh pendidikan juga gitu. Ibaratnya sama-sama lulus. Terus gue pengen tuh dia punya banyak ilmu dulu lah, karena kan ibu adalah madrasah pertama anak-anaknya nanti gitu kan. Gue pengen dia menjadi madrasah pertama anak-anak gue nanti, tapi ya mungkin Tuhan lebih sayang dia gitu ya. Dan mungkin Tuhan cemburu kalau dia tuh lebih sayang lebih sayang umatnya daripada penciptanya gitu ya. Mungkin jadi Tuhan ngambil dia duluan gitu. Ya gue juga nggak bisa menyalahkan takdir kan, karena ya udah takdir dia udah harus berpulang ya, udah pulang gitu. Udah cari yang terbaik lah ya. Udah di tempat yang baik lah dia. Gue yakin. Tapi Bang, nanti bakal kita lanjut ya Bang di sesi pertanyaannya. Iya Bang. Ya Bang Huda, kalau boleh tahu, mohon maaf nih Bang, almarhumah ini pada saat Bang Huda melangsungkan acara tunangan ini di kisaran umur berapa nih? Iya Bang, jadi pas gua tunangan sama almarhumah ini, itu umur dia udah 17 tahun Bang, udah dewasa. Tuh. Umur 17 lah ya? Iya. Iya. Pada saat itu memang diterima nih alhamdulillah ya sama keluarga almarhumah nih ya, kedatangan keluarga dari Bang Huda ini. Iya alhamdulillah sama keluarganya itu diterima dengan baik gitu. Dan kita pun juga disambut dan dijamu dengan baik gitu pada saat di sana. Langsung ke sana ya, ke Aceh ya? Langsung ke sana. Iya. Tapi almarhumah ini keluarganya tinggal di Jakarta nih? Iya, keluarga intinya kayak ayah, ibu, sama adik itu di sini, sama ada beberapa om tantenya. Tapi keluarga besarnya emang di sana, kayak neneknya itu sama kakeknya. Dan itu bisa terbilang sempat melangsungkan atau berjalannya hubungan LDR nih ya? Iya. Selama beberapa hari nih pada saat itu ya? Dan namun Allah berkehendak lain ya Bang. Almarhumah dipanggil lebih dulu nih ternyata nih. Ini sangat nggak disangka banget nih ya bagi Bang Huda sendiri nih. Iya Bang, jadi itu pertama kali pukulan berat buat gue gitu. Dimana orang yang gue suka dari lama dan gue bisa dapet, masa dalam artian gue bisa ngikat dia dalam artian tunangan ini, tapi cuma beberapa hari kesenangannya langsung udah diambil lagi kesenangannya gitu. Iya. Tapi ini lagi-lagi ini udah ketetapan Allah yang terbaik lah ya. Mungkin Allah memang lebih sayang gitu ya. Betul. Dan semoga dari tayangan ini siapapun yang menonton video ini Bang, ada keikhlasannya untuk mengirimkan Al-Fatihah atau doa untuk almarhumah ini Bang ya. Iya Bang. Semoga almarhumah ini diterima amal ibadahnya dan ditempatkan di sisi terbaiknya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin. Insyaallah husnul khotimah. Amin. Amin. Dan pada saat kejadian ini Bang, sama sekali Bang Huda ini nggak ada firasat sedikit pun nih. Iya Bang. Atau ada tanda-tanda nih sebelum almarhumah meninggal nih, tanda-tanda yang lainnya gitu? Nggak ada Bang. Dan ya gue nggak tahu ya, pas yang dia ngomong takut itu mungkin waktu itu gue pikirnya cuma kayak chatan belaka atau ngomongan belaka doang, tapi ternyata pas almarhumah udah nggak ada dan gue flashback kayak dia kan sempat ngomong ini terus di chat juga ngechat ini. Ya mungkin ketakutan dia tuh ini, dia nggak, ya bener dia nggak bakal bisa ketemu gue lagi gitu. Kehilangan ya? Iya, ya udah bener, berarti dia takut kehilangan gue ya, bukannya gue yang ninggalin dia, tapi dia yang ninggalin gue gitu. Iya. Mungkin dari almarhumah sendiri prasangka itu udah ada lah ya, maksudnya firasatnya ya udah dalam banget ya. Dan mungkin itu juga firasat almarhumah tuh buat gue, tapi emang guanya yang nggak sadar. Ya, kadang kita memang nggak, kurang peka ya kalau ada seseorang yang padahal itu udah tanda-tanda banget nih dia mau ngasih kode nih kalau. Tapi ya beberapa gue juga waktu itu nggak sadar kodenya dan nggak sadar kalau itu firasat gitu. Iya, dan akhirnya terjadi nih kejadian itu ya. Dan pada situ baru nih ya, mungkin Bang Huda baru, wah ini nih ternyata nih. Iya, baru menyadari lah gitu. Oh ternyata ini firasat yang dikasih gitu.
Iya, iya, iya. Itu kalau boleh tahu Bang, tadi kan sempat diceritakan ya, kronologinya seperti apa pada saat di TKP nih, atau tempat kejadian perkara nih. Ini memang almarhum pada saat itu sendirian aja nih, di motor itu nih? Iya Bang, jadi pas paginya itu, pas hari kejadian almarhum kecelakaan, dia bilang tuh pengen main, terus gue nanya kan, sendiri apa sama siapa? Dia bilang sendiri. Ya pas kecelakaan itu ya pulangnya pun dia sendiri, dia benar-benar sendiri gitu. Dan dari kecelakaan itu ya parah gitu, maksudnya pas dari TKP, pasti kayak penjelasan dari saksi-saksi itu emang mobil yang nabrak tuh lumayan kenceng dari belakang gitu. Keras nih benturannya berarti ya? Keras, dan ya apa ya, waktu itu sempat dikirimin foto bentukan motornya Bang. Jadi motor itu kan motor apa sih, Honda Vario yang lama lah gitu kan. Itu bagian belakang ke kanan tuh ringsek, bener-bener apa ya, kayak pecah itunya, pecah. Wah, keras banget berarti. Pecah. Terus dia kan pakai helm ya, almarhumah tuh pakai helm. Dia itu helm bagian sini tuh apa ya, kayak retak. Jadi kayak kalau dari saksi sih bilangnya pas mental dia bukan ngelungkup ke depan, tapi kayak mental terus ngebalikin badan gitu, jadi yang kena duluan ini kepala nih gitu, kebentur nih, keras banget ya mungkin ya. Ya mungkin penyebab utama almarhumah nggak ada tuh ya karena cedera di kepalanya itu. Cedera di kepala nih. Dan pada saat ditolong sama warga sekitar, kondisi almarhumah sendiri masih bernyawa nih pada saat itu? Masih, tapi udah keadaan nggak sadar. Oh, udah koma lah ya? Udah kritis soalnya. Iya, iya, iya. Dan ternyata setelah dibawa ke rumah sakit dinyatakan meninggal ya? Iya, 2 jam kemudian itu dinyatakan udah meninggal. Karena mungkin kehabisan darah atau apa gitu, atau mungkin karena benturan ya. Ya, ya. Sedikit Bang, mohon maaf nih, pada saat malam ke-40 harian tadi ya, yang Bang Huda ini melihat di tengah-tengah 4 keluarganya atau yang bagian perempuannya, Bang Huda ini melihat ada sosok almarhumah nih. Iya. Ini posisinya atau kondisinya pada saat itu sedang apa nih almarhumah nih? Iya, jadi pas keadaan kita tuh lagi pada ngaji ya, lagi baca Yasin. Iya. Ya keadaan dia tuh dia tuh cuma nunduk, pakai kerudung, tapi dia nunduk jadi nggak kelihatan mukanya. Dan kayaknya orang-orang sekitar tuh nggak ada yang sadar kalau ada dia. Kayaknya cuma gue yang sadar gitu. Dan ya gue juga nggak lihat gitu. Jadi keadaan dia cuma nunduk, tapi duduknya tuh bukan duduk sila, jadi kayak duduk ya gimana sih perempuan pengajian gitu ya. Kayak gitu. Dan dia cuma nunduk. Nunduk aja, tapi dia mengenakan semua serba putih nih. Serba putih. Itu sempat beberapa detik atau berapa lama nih? Jadi kan gue pegang Yasin gini, terus gue nggak tahu kenapa gue pengen ngedongakin kepala lah gitu. Ngedongin kepala, terus gue ngeliat agak ke kiri, ke bagian apa sih yang perempuan. Gue ngeliat dia nih. Nah persekian detik, gue kayak balikin apa sih, kayak gini lagi kepala, terus gue ngeliat Yasin lagi. Tapi gue ngeliat Yasin itu bukan ngebaca Yasin, tapi gue nangis karena gue ngeliat itu. Jadi pas ngeliat Yasin lagi, gue bukannya fokus baca lagi, tapi gue nangis karena habis ngeliat almarhumah. Dan itu pas gue ngeliat lagi ke sana, udah nggak ada. Udah hilang lagi. Itu di malam ke-40 hari ya Bang ya? Di malam ke-40 hari. Mungkin sampai saat ini memang Bang Huda sendiri masih belum move on nih bisa dibilang, atau belum bisa ngelupain sepenuhnya nih sama almarhumah ini. Masih berproses lah, masih mencoba untuk ikhlas sampai sekarang gitu. Ya, sampai berjalannya waktu lah Bang ya. Penting tinggal ya, namanya kita mengikuti takdir yang terbaik yang dari Allah Subhanahu wa taala ya Bang. Iya. Ya mudah-mudahan sekali lagi setelah Bang Huda ini menceritakan, ya lagi-lagi almarhumah di sana lebih tenang gitu ya Bang. Amin. Dan diterima segala amal ibadahnya, ditempatkan di sisi tempat atau terbaiknya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Huda udah mau nih berbagi kisah, bisa dibilang ya kisah perjalanan hidup sekaligus horor lah ya, di Dimensi Mistik. Sukses terus buat karirnya Bang Huda, dan salam Bang buat keluarga di rumah. Iya. Ya terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton atau nyimak ceritanya Bang Huda dari awal sampai akhir, gak ada yang di skip. Dan akhir kata, gua Aris Dimensi Mistik beserta Bang Huda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bang Huda terima kasih banyak. Iya, sama-sama Bang.